sekarang saja, kalau melihat realisasinya sekarang gitu yang 2022 seperti ini. Pendapatan kita hasil evaluasi gubernur 2022 APBD Kota Cilegon, pendapatan kita semula 1,8 dengan belanja 2,3 triliun. Sekarang di rancangan APBD murni 2023 itu diasumsikan pendapatan kita 2 triliun. Tapi belanjanya 2,1 triliun. Kan logikanya 2022 pendapatan 1,8 belanja 2,3. Lah kok sekarang pendapatan asumsi 2 triliun belanjanya 2,1 kan turun. Iya. Kenapa? Kok sepertinya perencanaan ini tidak menggunakan teori makro mikro ekonomi. Faktor keseimbangan ekonomi makronya juga nggak dipakai. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Cilegon ini dalam merancang sebuah kebijakan dan arah pembangunan Kota Cilegon itu nggak pakai asumsi, nggak pakai dasar, teorinya nggak dipakai. Yang lebih penting itu dana transfer pemerintah pusat dan daerah itu jauh lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi pemerintah Kota Cilegon itu masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Berapa yang didapat kita kalau jauh lebih besar dari pendapatan? Dana transfer kita itu cukup besar. Kalau pendapatan kita cuma 824 miliar, dana transfer kita itu hampir 1,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini kita masih berada di DPRD Kota Cilegon. Sekarang kita akan berbincang dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, yakni Haji Rahmatullah SE MSI MM. Obrolannya masih seputar pendapatan daerah di 2023. Seperti kita ketahui, APBD Kota Cilegon di 2022 sekitar 801 miliar. Nah, apakah di 2023 nanti pendapatan naik atau ternyata malah menurun? Nah, kita akan bahas bersama dengan Haji Rahmatullah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik juga. Sapa dulu Sobat Podcast Radar Banten. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Radar Banten. Mudah-mudahan semua yang melihat podcast kita hari ini bisa tahu bahwa Cilegon sebetulnya kota baja yang tapi tidak sekokoh seperti Baja. Wah, di obrolan awal udah menarik nih, kota baja yang tak sekokoh Baja. Apa maksudnya Kak Haji? Ya, mestinya Cilegon yang kota dolar disebut-sebut kota dolar, industri, kota baja, tetapi tidak segaris lurus antara IPM yang hasil data dari BPS per 2022 bahwa IPM kita itu se-Kota Banten itu tertinggi di bawah Tangerang. Tetapi secara kalau kita tarik garis lurus dengan kondisi kenyataan yang ada, sepertinya nggak sesuai. Di mana IPM itu kan bahwa masyarakat Kota Cilegon bisa menikmati hasil pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Tetapi hari ini masyarakat kita kalau urusan kesehatan masih agak sulit. Jalan masih ditemui yang rusak. Banyak yang rusak. Pendidikan juga masih banyak masyarakat kita yang harus menempuh jalur-jalur yang sulit dan lain sebagainya, harus butuh bantuan tangan-tangan dermawan atau anggota dewan yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Apa kabar pendapatan daerah Haji? Itu kan digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan Kota Cilegon. Apakah kita bandingkan dengan 2022 dan yang nanti akan di 2023, apakah targetnya naik atau justru menurun? Ini saya yang bingung. Jadi Bapeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan BPKD sebagai Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Daerah ini sepertinya ada ketidaksinkronan, ada
harmonisan. Selain para leader kita yang lagi kurang begitu harmonis kelihatannya berebut posisi di 2024 yang saya kira terlalu dini. Sehingga membuat ke bawahnya ketika seorang leader antara wali dan wakil wali kota agak tidak sejalan karena pandangan politiknya mereka berbeda dan ambisi hasad berpolitiknya di 2024 juga kentara sekali. Ya. Maka hari ini juga ke bawah, ke OPD, ke Badan Perencana dan Badan Pendapatan. Berseberangan. Ya bukan berseberangan, tapi rencana yang Susun oleh Bapeda. disusun oleh Bapeda dan RPJMD yang di dalamnya ada visi misi kepala daerah itu nggak sinkron. Baik itu pendapatannya, baik itu belanjanya, baik program visi misinya. Saya kira RPJMD yang disusun itu 2020-2026 itu ya hanya sebatas Lip service. bukan lip service, malah kasarnya saya bilang hanya untuk ganjel pintu aja. Nggak dibaca juga, nggak dilihat juga, lalu targetnya, sasarannya juga nggak ditempuh. Mestinya kan secara normatif kinerja OPD pemerintah daerah itu kan mengacu RPJMD. Oh, RPJMD iya. janji politik dari kepala daerah. Nah, ini yang terjadi justru di luar itu semua. Ya sepertinya visi misi yang direncanakan dengan RPJMD yang ada jauh api dari panggang. Dan kita melihatnya seperti sampah LH gitu, yang hari ini sedang digemborkan bahwa pengelolaan sampah ini menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Gitu. Tetapi itu tidak ada dalam RPJMD kita. Tetapi Tidak karena dimasukkan itu program atau memang uangnya tidak tahu kemana. bukan. Jadi ini kan programnya CSR daripada Indonesia Power. Oke. Tapi karena ini gaungnya bagus dan hasilnya baik, maka ini dikonsentrasikan. Sehingga memang ini kalau didalami bahwa pengelolaan sampah kita itu merupakan pendamping bahan bakar dari batu bara. Memang akan bagus, tetapi terlalu fokus di situ sehingga yang lainnya tertinggal. Nah kita ketika mendukung program yang tidak ada dalam RPJMD agak menyimpang dari arah kebijakan. Nanti menjadi persoalan. Justru yang jadi konsentrasi lain pemerintah daerah apa kalau memang menyimpang dari RPJMD itu? Ya misalnya KCS. Ya. KCS itu di dalamnya itu tadi pendidikan harus mudah, beasiswa juga harus mudah, kesehatan juga demikian, lalu infrastruktur apalagi. Tetapi per hari ini saja serapan belanja kita masih di angka sudah November ini masih 59%, katakan 60%. Lalu di Desember berapa? Paling sampai 70%. Padahal itu urusan belanja, menghabiskan uang. Menghabiskan uang aja nggak bisa. Ada apa? Kan ini sudah dirancang di RPJMD. Bapak dalam satu tahun. Dalam satu per tahunnya kan ada. Kenapa di 2022 ini mereka dari APBD 2,3 triliun hanya bisa menyerap, perkiraan saya di bulan Desember itu hanya 70%. Artinya masih tersisa 30% menjadi silpa. Dikali 2,2 triliun itu kan sudah 6,6 miliar, 660 miliar. Jadi diprediksi silpa 2022 sekitar 6,6 miliar. Hasil rapat Banggar semalam bahwa penerimaan pembiayaan kita diasumsikan 400 miliar. Ya. Artinya sudah mendekati apa yang kita analisa. Kalau 400 miliar itu berarti terserap belanjanya sampai 80%. Tapi secara logis, ketika November saja baru 60%. Sisanya
Apa yang uang yang tidak bisa dihabiskan itu, Kak Haji? Belanja apa itu? Kan itu jadi pertanyaan Nah, ini. awam ya. Ini yang menjadi persoalan kita bersama. Apakah dengan harmonisan, Apakah permasalahan banyak gagal tender yang kemarin sempat ramai mencuat sehingga kan sejumlah proyek besar kan itu menjadi salah satu pemicu salah sehingga satu tidak terserap. pemicu serapan kurang besar itu ya gagal lelang itu. Tetapi juga ada isu atau wacana serapan belanja yang tidak dilakukan oleh beberapa OPD ini, seperti ada gerakan dari OPD itu, istilah kasarnya stop APBD. Karena apa? Karena ada kepentingan dualisme di top leader ini. Iya. Karena kalau satu berjalan menggunakan anggaran APBD, yang satu berjalan menggunakan APBD, maka seolah-olah kepentingannya masing-masing di situ kentara sekali. Maka bisa jadi supaya ini tidak berjalan sesuai perencanaannya, ya maka ada hal pressure terhadap OPD untuk tidak menyerap anggaran-anggaran itu. Dan itu sudah tercium itu ya ternyata. Orang awam aja saya kira sudah tahu Bang Adit. Apalagi kita anggota DPRD. Iya. Saya kira kalau orang politisi itu harus bisa mengadop info-info yang masuk sehingga itu bisa terbaca secara. Nah, Kak Haji ini kan di Komisi 3 posisinya, kemudian menemukan hal seperti itu dari sisi politik. Apa yang dilakukan melalui fungsi pengawasan dewan ketika menggenjot untuk bisa menggenjot paling tidak belanja ini dari 60%, oke lah sesuai target mereka di 80% jika ingin mencapai 400 miliar itu tadi. Ya top leadernya harus berdamai. Harus egonya dikesampingkan. Ini demi masih kepentingan lama. serapan APBD. Ini belum 2023, Iya. belum 2024, ini masih 2022. Egonya harus dikesampingkan. Hayo kita membangun sesuai visi misi yang mereka janjikan. Kan di awal mereka sudah bersatu membangun Cilegon. Cilegon modern, bermartabat. Ya. Tapi realisasinya di top leadernya saja seperti yang kita ketahui bersama lah gitu. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ya, kalau begini, saya kira di bawah pun di tingkat OPD mereka juga nggak akan berani menggunakan anggaran ini. Betul. Karena memang di top leadernya sendiri ketika mungkin serapan belanja kurang di tiap OPD tidak ada pressure itu tadi ya, ayo cepat segera serap. Apalagi mungkin ini dari sektor belanja, belum lagi ketika pendapatan. Ini kan hal yang penting. Ketika pendapatan tidak ada, apa yang harus dibelanjakan kan logikanya begitu. Nah, di 2023 yakin bahwa target-target pendapatan itu akan tercapai gitu. Ya sekarang saja kalau melihat realisasinya sekarang gitu yang 2022 seperti ini. Pendapatan kita hasil evaluasi gubernur 2022 APBD Kota Cilegon, pendapatan kita semula 1,8 dengan belanja 2,3 triliun. Sekarang di rancangan APBD murni 2023 itu diasumsikan pendapatan kita 2 triliun. Tapi belanjanya 2,1 triliun. Kan logikanya 2022 pendapatan 1,8 belanja 2,3. Lah kok sekarang pendapatan asumsi 2 triliun belanjanya 2,1 kan turun. Iya. Kenapa? Kok sepertinya perencanaan ini tidak menggunakan teori makro mikro ekonomi. Faktor keseimbangan ekonomi makronya juga nggak dipakai. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Cilegon ini dalam merancang sebuah kebijakan dan arah pembangunan Kota Cilegon itu nggak pakai asumsi, nggak pakai dasar, teorinya nggak dipakai. Saya ini kuliah dan studi di ekonomi pembangunan, ekonomi manajemen, magister manajemen, ilmu pemerintahan daerah. Ada teori itu yang bisa menjadi tolak ukur ketika kabupaten kota merencanakan sebuah pembangunan dengan arah kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Ini sepertinya nggak dilakukan. Sama seperti tadi
data BPS itu diterima mentah-mentah begitu saja tanpa mereka turun ke bawah melakukan sebuah koreksi atau menarik garis lurus apakah data BPS dengan kondisi lapangan itu sama nggak kondisinya. Kalau IPM kita tinggi seprovinsi Banten, mestinya serapan tenaga kerja kita ini besar. Pengangguran itu kecil. Kalau lu angka kemiskinan juga kecil mestinya. Iya. Pendidikan apalagi. Lalu di mana masyarakat Cilegon menikmati hasil pembangunan itu di mana? Enggak korelasinya tuh kurang pas menurut saya. Maka ya di pendapatan dan belanja kita, apalagi nih 2023, tadi di APBD murni yang direncanakan pendapatan 2 triliun, sekarang malah turun menjadi 1,8 sekian. Lalu belanjanya naik lagi 2,3. Yang lalu saja belanja hanya serapannya kita prediksi di angka 70%. Kaji koreksi habis-habisan itu dalam rapat Badan Anggaran. Saya menolak, bahkan ketika RAPBD menyimpang dari rancangan semula yang pertama, lalu dilakukan sinkronisasi atau perubahan lah. Saya bilang saya menolak dulu semalam. Tidak bisa, karena kita sudah merencanakan dalam rancangan RAPBD 2023 itu dengan pendapatan 2 triliun dan belanja 2,1 triliun. Kenapa tiba-tiba saya harus membahas setelah diverifikasi ulang, belum kita setujui, tiba-tiba pendapatan menjadi 1,8 dan belanja menjadi 2,3 triliun. Lalu penerimaan pembiayaan yang direncanakan 101,8 miliar menjadi tiba-tiba 400 miliar, lalu defisit 37,9 miliar. Ya nggak bisa dong, ini melenceng dari rancangan yang pertama. Sedangkan rancangan itu dibahas berbarengan juga dengan Dewan kan? Wong kita sudah mempelajari dan membaca dokumen RAPBD 2023 yang pertama, kok tiba-tiba beralih ke rancangan yang kedua. Kenapa bisa begitu? Ya ini akibat perencanaan yang nggak pas, nggak pakai teori, nggak pakai data, nggak pakai asumsinya itu asumsi ya OPD, ABCD nyodorin belanja, ini nyodorin belanja. Ketika OPD ini cocok dengan leadernya, kasih, yang nggak cocok nggak kasih, gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi semua dimasukin, akhirnya jangan-jangan yang tidak menjadi kebutuhan prioritas dapat anggaran yang besar. Hanya karena like and dislike top leader terhadap OPD tertentu begitu. Bisa jadi. Bahkan yang terjadi OPD justru mencari banyak keuntungan dari sini dengan ketidakmengertian rancangan pendapatan dan belanja daerah. Ditambah dengan kondisi kepala daerah yang egonya tinggi, OPD jauh lebih cerdas menurut saya mengambil kesempatan supaya mereka bisa belanja sebesar-besarnya. Menurut saya malah OPD ini justru tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Justru anggota DPRD yang lebih memikirkan kepentingan masyarakat, bagaimana supaya bisa menikmati hasil pembangunan daerah ini, Kota Cilegon ini. Soal infrastrukturnya, pendidikannya, angka kemiskinan dan pengangguran, kita ini jauh lebih memikirkan masyarakat daripada pemerintah sendiri hanya memikirkan belanja di OPD masing-masing bersaing. Mengajukan, padahal kan Bapeda sudah punya pagu masing-masing. Kalau sudah dipagu, sudah diketok, dibatasi segitu sesuai kesepakatan, ya sudah. Kenapa sekarang dilayani, pagunya berubah, menambah, akhirnya belanja. Padahal kan pagu indikatif itu hasil kesepakatan juga di era APBD. Ketika itu berubah kan yang jadi pertanyaan, ini ada apa gitu ya? Ya, karena ada perencanaan yang tidak sesuai. Dengan kepentingan-kepentingan yang gak jelas. Terus menurut Kaji permasalahan pembangunan di 2023 masih mungkin muncul ya terkait infrastruktur yang rusak, kemudian masyarakat yang masih mengeluhkan kesehatan. Kalau dengan kondisi kinerja OPD yang seperti ini, top leader yang tidak mengayomi OPD-OPD-nya begitu. Masih banyak banget, Bang Adit. Saya aja di dapil saya
Saya masih mengusulkan infrastruktur perbaikan atau peningkatan jalan di lingkungan Sumampir Ya. sampai dengan Martapura. Belum terrealisasi semua itu. Belum terrealisasi, nanti katanya 2023. Lalu di Pabean, jalan tembus, terus peningkatan jalannya juga harus dilakukan. PJU juga pada mati. Lalu di JLS juga badan jalan lebih rendah daripada salurannya gitu. Jadi sepertinya pemerintah Kota Cilegon itu nggak punya layout desain Blueprint. kota, blueprintnya itu nggak punya. Di titik ini nih ukuran badan jalan dengan saluran itu nggak sesuai, maka air tuh bukan mengalir ke saluran tapi menggenang di atas. Lagi mana nggak rusak. Ditambah lalu lalang mobil berkapasitas berat yang tidak memberikan kompensasi apapun terhadap pemerintah Kota Cilegon. Sudah portal saja menurut saya itu jalan JLS. Jangan hanya mobil kecil saja yang boleh lewat, mobil besar nggak boleh lewat. Tetapi juga akan bersinggungan dengan para pengusaha lokal. Ya sekarang tinggal diundang industri-industri yang menggunakan jalan itu harus memberikan kontribusi terhadap Pemkot Cilegon dengan CSR-nya misalnya untuk perbaikan infrastrukturnya ikut membantu dong. Jangan mobilnya lewat lalu lalang, tapi kontribusi ke Pemkotnya cuma pajak PBB saja, atau retribusi parkir tepi jalannya doang, gitu, mobil-mobil yang besar. Gitu. Tapi pemeliharaannya mereka nggak ikut memberikan kontribusi. Nah, ngomongin retribusi parkir juga menarik untuk menambah PAD Kota Cilegon. Banyak terjadi kebocoran di situ. Saya kira nggak ada yang nggak bocor. Banyak kalau mau diteliti. Tetapi kita lebih menghargai teman-teman OPD dalam hal ini adalah Dishub dalam memungut retribusi parkir baik di tepi jalan maupun di tempat-tempat tertentu misalnya. Seperti tepi jalan protokol nih. Ini kan jalan negara. Betul. Untuk apa ada jalan negara ketika pemerintah kota tidak bisa menikmati parkirnya? Karena ada instruksi dari Kementerian Bina Marga, kalau nggak salah, usulan Dishub akan memungut parkir tepi jalan sepanjang jalan protokol mulai dari PCI sampai dengan Ciwandan, lalu PCI, Simpang, alun-alun sampai dengan Merak. Itu mestinya bisa dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 soal kewenangan pemerintah kabupaten kota melakukan pungutan pajak dan retribusi. Sudah dilindungi di situ. Pemerintah kabupaten kota boleh melakukan pungutan pajak dan retribusi sebesar-besarnya, kewenangan daerah. Kenapa sekarang dikebiri? Sekalipun itu jalan pemerintah pusat, protokol, jalan nasional, lah kok pemerintah Kota Cilegon nggak bisa mungut parkir tepi jalannya? Alasannya apa? Kalau nggak bisa dipungut, tutup aja itu jalannya, kita bikin jalan baru gitu. Atau ada aturan pusat lain yang bertabrakan dengan Undang-Undang 29 itu tadi tentang pajak. Ya sebetulnya nggak ada, tetapi kebijakan pemerintah pusat mestinya kalau menurut saya, jalannya dibangun di kabupaten kota, kewenangannya diberikan ke pemerintah kabupaten kota, soal hasil kan bisa bagi hasil. Ada bagi hasil dengan provinsi, ada bagi hasil dengan pemerintah pusat. Lah kenapa ini dikeluarkan surat edaran dari Kementerian Bina Marga? Lakukan saja dulu padahal ya, atau sudah ada cantolan. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dishub sudah melakukan bersurat memohon kepada pemerintah pusat bahwa parkir tepi jalan ini akan dilakukan pemungutan oleh Pemkot Cilegon, tapi dilarang. Lah kalau sudah ada larangan, lalu pemerintah Kota Cilegon memungut, ya kan ada masalah. Tetapi kondisi di lapangan masih ada pungutan parkir. Itu kan oknum jadinya. Sama seperti pajak hiburan. Hiburannya tetap ada, pajaknya nggak bisa dilakukan. Kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Yang kenyang-kenyang. Yang tekor mah tekor, akhirnya pajak parkir, kalau pajak nggak ada masalah. Retribusi parkir ini yang ditargetkan 2 miliar juga nol. 2022 ini nol. Nggak bisa terrealisasi. Nah ini butuh pemikiran sumbangsih dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah atas Undang-Undang 28 tahun 2009
soal pengelolaan pajak dan retribusi diberikan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten kota. Jangan ada larangan. Harusnya lobby-lobby kepala daerah ke pusat kenceng dong soal ini. Ya harusnya juga upaya kita jangan hanya Iya. sekali. Begitu ada larangan sudah nyerah. Betul, gitu. jelaskan Dilakukan kondisinya, upaya lagi. betul. Kalau perlu disemir Tempuh. sepatu menterinya itu kalau menurut saya. Saya nyemir gak apa-apa, yang penting Tempuh jalur politik ya. yang penting kebijakan itu diberikan supaya pemerintah kabupaten kota bisa mengungut sebesar-besarnya. Ini jangan seperti kucing dilepas tapi ekornya diikat gitu. Terus uang yang selama ini dipungut tepi jalan itu kemana? Ya liar itu mah. Kan pada dipanggil Polres. Karena mereka memungut tanpa dasar. Tidak masuk nggak di sub boleh. juga itu uang. Nggak masuk ke kas daerah. Tapi yang mungut pakai rompi Sekarang kan juga. udah dicopot Udah itu dicopot. rompinya. Udah petugas liar itu artinya. Oh, jadi kalau kita parkir nggak bayar pun nggak masalah sebenarnya tepi Nggak ada jalan. masalah. Tapi manusiawi Iya, saja. manusiawi saja, Itu kita iya. sedekah aja lah. Pak. Iya. Berarti dari sisi retribusi itu dilarang. Kalau soal pajak tidak ada masalah, pajak masalah. apapun itu di situ. Nggak ada Nah, soal pendapatan lain dari sektor BUMD, apakah ini sama kondisinya semrawut juga di Kota Cilegon? BUMD ini dengan penyertaan modal yang cukup besar. Ya, terutama PCM cukup besar penyertaan modalnya. Ya sudah sampai 120 miliar. 120 miliar. Dengan dividen 2022 ini 8 miliar. 8 miliar. Nanti 2023 10 miliar. Ya sebetulnya kalau hitung-hitungan dengan modal 120 miliar dengan dividen segitu masih terlalu kecil. Coba Dividen taruh- harusnya berapa persen dari penyertaan modal yang harus mereka dapat ya? Ada Ya. nggak dalam aturan ya? Dalam ya aturan nggak ada, nggak ada sih, ya? nggak ada. Cuma secara hitung-hitungan dari 120 miliar itu terlalu kecil dengan target dividen 8 miliar. 10 Ya miliar. hitungannya bukan begitu dengan core bisnisnya dia sebagai apa Jasa pandu. layanan Pandu. jasa pandu itu cukup besar ditambah dengan bisnis-bisnis yang lain soal BBM, soal lahan Wanasari itu juga mestinya bisa diinvestasikan kerjasama KSU dan sebagainya. Banyak sebetulnya. Kalau angka 120 miliar itu kita letakkan di Bank Jabar sebagai deposito, itu hasilnya udah cukup besar. Pemerintah nggak perlu mikirin bayar gaji karyawan, bonus, THR, dan lain sebagainya. Uang tetap tidak berkurang, bahkan menambah. Iya. Dan nggak pusing lagi. Tapi pola pemerintahan kan tidak seperti itu. Pernah diusulkan sama Komisi 3. Ya pernah lah, udah bosan. Termasuk BPRS. BPRS kenapa? Nah, ini ada ketidakpercayaan terhadap BPRS saat ini dengan sempat kasus yang mencuat. Ya otomatis masyarakat atau nasabah akan tarik mundur dengan kondisi yang ada. Tetapi karena ini dibentuk oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah juga berkewajiban membangun ulang. sistem Dikasih penyertaan perekonomian. modal tidak di 2023? Ya harus, bahkan sampai penjualan lahan istisna yang di depan kantor BPKD di samping Iya. mall CCM itu kan dijual. Itu untuk menutupi nilai NPF kita yang sudah mencapai angka 45%. Artinya Untuk menyehatkan BPRS itu untuk tadi. menyehatkan Bank BPRS kita harus menurunkan nilai NPF kita itu 45 menjadi 0 misalnya. Ya memang bertahap turun. Itu pun harus campur tangan pemerintah dalam meletakkan pengelolaan keuangan daerahnya dibagi, jangan di Bank Jabar semua. Iya. Bagilah di BPRS misalnya untuk dana-dana hibah, bansos, honor-honor guru madrasah atau honor-honor yang lainnya itu kan bisa ditaruh di situ gitu. Ya cuma numpang parkir saja lah gitu. Tapi uang itu ada. Terus pengelolaan keuangan Atau pengusaha wajib punya buka BUMD. rekening di BPRS bisa jadi kan pengusaha harus ada di situ. Tapi karena tidak ada instruksi Iya. dari pemerintah daerah, maka ya pengusaha juga ya cari yang gampang-gampang saja. Yang ada jaminannya, Iya. LPS-nya. Lah kalau kita anggota dewan ya ada juga beberapa di situ, pengusaha lokal ada. Tetapi selama pemerintah kabupaten kota yang memiliki bank BPRS tidak memberikan jaminan, ya nggak bisa ketakutan. Maka
harus ada sentuhan dari pemerintah, baik penyertaan modalnya, baik meletakkan pengelolaan keuangannya, lalu menambah penyertaan modal gitu. Ya memang akan dipusingkan. Tetapi itulah resiko sebuah pemerintahan ketika membangun BUMD. Gitu. Ya. Kaji, dengan banyaknya tadi kritikan terhadap pemerintah daerah dalam rapat badan anggaran, apa yang akan mereka benahi? Tentunya kan dengan banyak itu tuh bukan Haji Rahmatullah saja yang mungkin dalam rapat itu mencot bagaimana kritikan terhadap postur APBD. Nah, apa yang akan mereka lakukan ketika mendapat pengawasan dari DPRD yang begitu kerasnya itu tadi? Ya harus mencari pundi-pundi pendapatan sebesar-besarnya supaya belanja kita tertutupi, tidak defisit, tidak kekurangan. Lah kalau uangnya 1,8 belanjanya 2,3 dari mana nutupinya? Nutupinya dari silpa tahun lalu 2022. Nah, karena mungkin yang mereka diasumsikan berasumsinya 400-an. masih punya silpa yang cukup besar. Tapi kan di pemerintahan pusat ketika silpa itu melebihi 6% dari APBD-nya, maka akan ada sanksi. Oh. Kalau 6% dari 2,2 triliun, ya tinggal dikali. Iya. Kan melampaui batas ini kalau 400, apalagi kalau asumsi saya 30%, ya 660 lebih jauh lagi. Dan ini keluar dari RPJMD, dari targetnya. Target pendapatan dan belanja atau silpa RPJMD itu di bawah 100 miliar. Lah ini 400 kan udah 4 kali lipat. Asumsi saya 600-an silpanya. Logis saya berpikir, karena serapan hari ini hanya baru sampai 60%. Iya. Taruhan Bang Adit sampai Desember mau nyampe 70%, nggak mungkin. Disinilah perlu manajemen pengelolaan daerah ini atau perencanaan pembangunan dan pendapatan ini sinkron satu sama lain. Kalau kepala daerah nggak sinkron, dinas pendapatan nggak sinkron dengan dengan Bapeda nggak sinkron, nggak nyambung. Ini berjalan masing-masing, nggak akan ada realisasi. Berarti apa yang sudah diusulkan Bapeda, direncanakan Bapeda dan sejumlah OPD ketika mentah di atas, ya percuma saja Ya, ada percuma. lakukan rapat-rapat pembahasan itu tadi. Ya seolah-olah kita rapat pembahasan ya hanya menggugurkan kewajiban saja. Tetapi DPRD juga kan tidak bisa masuk terlalu dalam untuk mencampur. Ada BPK, auditornya, ada inspektorat, ada auditor independen. Dewan nggak bisa akan jadi pertanyaan juga mungkin se-Indonesia ketika silpa Kota Cilegon nanti di atas 6%, betul nggak? Nah itu kan ada lembaga-lembaga terkait juga yang akan turun tangan tentunya gitu kan. Sanksi dan efeknya itu adalah di aturan Kementerian Keuangan ya ada ya. Ketika silpa di atas 6% itu akan ada sanksi. Ketika mungkin dapat DAU dari pusat akan lebih kecil, ya pasti bisa kecil jadi lah. Bagaimana dia mau dapat DAU, uang silpanya masih banyak, masih ada uang kok ditambahin lagi, ya pasti dikurangin. Yang lebih penting itu dana transfer pemerintah pusat dan daerah itu jauh lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi pemerintah Kota Cilegon itu masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Berapa yang didapat daerah. kita kalau jauh lebih besar dari pendapatan? Dana transfer kita itu cukup besar kalau pendapatan kita cuma 824 miliar. Dana transfer kita itu hampir 1,5 miliar apa lebih ya, karena DAU itu untuk gaji pegawai saja biasanya 700 sampai 800, sekarang dikurangi jadi 600-an karena silpanya masih 469. Nah nanti 2023 600 ya akan berkurang lah. Iya. Kaji, satu pertanyaan sebelum mengakhiri obrolan kita, apa saran untuk pemerintah daerah selain yang tadi perencanaan harus sinkron, kemudian hilangkan dulu ego dari pemerintah kepala daerah dan wakil kepala daerah, saran yang membangun yang sekiranya ini bermanfaat nih untuk penyelenggaraan pemerintah daerah? Ya nggak ada lagi, hayu kita duduk bareng, eksekutif, legislatif, kepala daerah, wali kota, wakil wali kota, kesampingkan egonya, lalu memberikan instruksi kepada OPD, mencari pendapatan sebanyak mungkin, lalu membelanjakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.
instruksikan kepada OPD-OPD untuk saling beriringan, yang cari duit dengan yang membelanjakan duit juga programnya harus pro rakyat. Jadi masyarakat itu sesuai dengan data BPS bahwa IPN kita itu bisa menikmati hasil pembangunan itu harus sesuai. Iya, iya. Hari ini IPN kita datanya tidak sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan. Ini harus dirubah. Turunlah, Bapeda turun ke bawah, lakukan kajian. Kenapa BPS-nya tinggi, baik dan bagus, tetapi di bawahnya tidak sesuai? Karena mereka cukup duduk di meja, terima data mentah-mentah begitu saja, nggak ada kajian, nggak ada dasar, mengolah data itu. nggak ada mengolah data. Saya tanya mereka nggak tahu, nggak ngerti, sampai mohon ampun gitu ke kita lah. Kita bukan lembaga hakim, pengampun, bukan lembaga pengampun. Nah, kita hanya bisa memberikan saran dan masukan serta kontrol terhadap apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Hanya sampai di situ saja, nggak bisa terlalu jauh. Begitu. Siap. Sobat Podcast Radar Banten, menarik tadi obrolan dengan Pak Rahmatullah ini. Bagaimana beliau ini Sambil ngopi. cukup vokal mengawal bagaimana APBD ini mampu terserap dengan baik, karena kepentingannya sebenarnya cuma satu bagi masyarakat Kota Cilegon. Betul Kaji? Ya, itu tadi obrolan saya bersama Rahmatullah, anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa saksikan tayangan ini di kanal YouTube Radar Banten. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.